Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali di program pendidikan guru penggerak, kali ini di pendampingan individu. Dan saya perkenalkan Krisna Ahmad Supriyatna, dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu guru hebat dari Kecamatan Kutawaringin, khususnya di SMP 2 Kutawaringin. Nah, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bapak. Alhamdulillah luar biasa. Nah, beliau merupakan Pak Arif Nur Rahmat, SPD. Beliau merupakan guru BK bimbingan konseling, betul ya Pak ya? Betul. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dalam kegiatan pendampingan ini ya Pak ya, seperti itu. Dan ini Pak, di program guru penggerak ini kita ada slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu salam dan bahagia ya Pak. Ya. Tangannya diangkat seperti ini Pak. Nah, ini salam dan bahagia. Nah, ini merupakan slogan dari Ki Hajar Dewantara yang mana mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dan keberkahan, dan tentunya jiwa kita menjadi pribadi yang bahagia Pak, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya Bapak, pada kali ini kita akan melakukan pendampingan individu. Di pendampingan individu ini kita akan berdiskusi bagaimana hasil pembelajaran Bapak selama daring selama 1 bulan. Terus yang kedua, kita akan berdiskusi bagaimana refleksi Bapak terhadap hasil belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang ketiga, kita juga akan berdiskusi bagaimana membuat portofolio digital. Dan yang terakhir, yang keempat, dari pendampingan individu ini kita akan mengembangkan posisi diri Bapak dan rencana Bapak ke depan untuk mengembangkan kemampuan Bapak sebagai calon guru penggerak, seperti itu. Dan tentunya Bapak, dalam pendampingan ini ada beberapa sesi. Yang pertama yaitu sesi pendampingan. Nah, di awal sesi pendampingan ini saya ingin bertanya kepada Bapak, apa capaian yang telah Bapak lakukan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Ya. Ya, terima kasih Pak Trisna atas kesempatannya. Benar, mengikuti guru penggerak ini banyak capaian-capaian yang saya alami di sekolahan. Pertama, kita bisa mengenali apa itu LMS, kemudian apa itu Google Site, kemudian apa itu Classroom. Akhirnya kita dihadapkan dengan metode pembelajaran yang kekinian gitu, yang sesuai dengan zamannya. Artinya kalau dulu kita textbook di papan tulis, menggunakan perangkat-perangkat yang harus kita bikin sendiri, ternyata kita sudah dipermudah saat ini dengan tinggal klik aja internet. Itu udah tersedia pembelajaran sangat banyak ya, Pak. betul. Gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi sekarang Bapak sudah memulai LMS ya Pak. Ya. Nah, di LMS tersendiri kan di program guru penggerak ini ada alur ya Pak ya. Alurnya itu alur merdeka seperti itu. Nah, dari alur tersebut Pak, apakah ada kendala atau bagaimana Pak? Ya. Yang ini sih niatnya ya, yang pertama sih mulai dari diri sendiri itu sebenarnya sangat menggugah sebenarnya. Kalau tidak ada niatan dalam diri sendiri untuk berubah, maka kita tidak akan kesananya susah gitu Pak. Artinya dari kemarin ketemu sama Pak Krisna, kemudian disemangati sama teman-teman, akhirnya terbentuklah keinginan, oh iya sebenarnya harus belajar itu harus dimulai dari diri sendiri gitu. Untuk berubahnya mulai dari sendiri. Maka dari situ kita belajar sedikit bagaimana menggunakan media pembelajaran yang kekinian gitu Pak. Iya, betul Pak. Jadi memang dari program ini ya Pak, kita senantiasa terus belajar menggunakan media-media yang terbaru, apalagi di abad 21 ini. Betul, ya Pak ya, seperti itu. Betul. Nah, mengenai pembelajaran daring ini Pak, tentunya Bapak kan harus mendapatkan dukungan ya Pak ya. Iya, betul. Dukungan apa saja Pak yang Bapak dapatkan dari ekosistem yang ada di sekolah, khususnya di SMP 2 Kutawaringin ini Pak? Iya. Support yang sangat besar itu dari kepala sekolah Pak. Iya. Kami sudah melakukan komitmen dengan kepala sekolah bahwa akan mendukung secara penuh program guru penggerak ini, terutama saya pribadi, dengan memfasilitasi sarana-prasarana seperti internet di sini sudah tersedia, kemudian ada support misalkan kalau ada kepala sekolah diperlukan hadir dalam satu pertemuan CGP, maka beliau hadir gitu. Dan juga dari rekan-rekan siswa juga mengerti bagaimana
tugas-tugas LMS yang harus dikerjakan. Akhirnya mereka juga sadar, oh iya lagi ngerjain LMS ya Pak Arin ya, oh iya saya tinggal itu dulu. Itu support yang moral dan ini yang sangat diperlukan gitu Pak. Ya, ternyata begitu banyak apa ya dukungan dari ekosistem sekolah, dari kepala sekolah, dari rekan kerja seperti itu ternyata memang sangat mendukung ya Pak ya untuk proses Bapak mengikuti program guru penggerak ini seperti itu. Nah selanjutnya Pak, harapannya bagaimana ke depannya Bapak terhadap dukungan baik itu dari kepala sekolah maupun rekan kerja, harapan ke depannya seperti apa? Ya, harapannya sih dipertahankan seperti itu ya, simbiosis mutualisme lah. Artinya kita tidak meninggalkan tugas pokok kita sebagai guru dan tugas tambahan lainnya di sekolah. Ini kita harus bisa membagi waktu antara tugas-tugas yang lain. Dan kalau bisa sih nantinya ada komunikasi yang terjadi dengan baik sih, pengertian saja dari kepala sekolah, kemudian dari saya juga apa-apa yang harus dikerjakan dikomunikasikan dengan atasan, itu paling. Ya, betul Pak sekali ya. Nah ini juga jadi menarik ya memang bahwa dalam setiap program ini mau tidak mau dalam ekosistem sekolah itu harus saling mendukung satu sama lain ya Pak ya. Betul. Karena memang ini juga tujuannya untuk meningkatkan kualitas sekolah khususnya di SMP 2 Kutawaringin kan Pak seperti itu. Nah tentunya Pak di dalam selain ada harapan terhadap itu tentunya kan pastilah akan ada kekhawatiran Bapak ya. Kekhawatiran. Nah, apakah Pak ada kekhawatiran yang Bapak rasakan yang selama ini terjadi selama 1 bulan ini? Oh iya. Apa ada? Keresahan sih Pak ya. Yang tadinya sih CGP tidak banyak tugas gitu Pak ya, ternyata luar biasa tugasnya banyak Pak. Kemudian juga harus ada ide-ide yang spontan gitu, yang menarik ini ide apa, tugas berikutnya harus bikin ngapain, bikin videonya seperti apa gitu ya. Kayaknya kita dituntut untuk memberikan konsep-konsep pembelajaran yang fresh gitu ya. Tidak, misalkan kalau yang dulu misalkan kita modifikasi gitu. Ini yang kurang gini. Akhirnya kekhawatiran saya yang kemarin itu, saya gaptek Pak dalam menggunakan teknologi gitu. Ternyata setelah belajar dari teman-teman, dari Pak Tisna, ternyata seperti ini gitu. Jadi langkah halus ternyata biasa gitu. Bisa dilakukan gitu, bisa dibelajar gitu. Meskipun hasilnya ya menurut saya sih sudah maksimal saya kerjain gitu. Tapi nggak tahu penilaiannya pengajar praktik gimana gitu. Mudah-mudahan memuaskan. Ya, tapi memang itu Pak jadi sebuah memang di program guru penggerak ini kita memang harus senantiasa berusaha terus tadi apa ya kita memang harus punya ide-ide spontan sebenarnya itu ide-ide yang terbaik yang terpikirkan yang luar biasa seperti itu Pak. Nah itu tentunya ya Pak. Apakah ada Pak kekhawatiran yang belum terjadi Pak? Yang belum terjadi? Kekhawatiran yang belum terjadi itu ketika nanti bentrok ya Pak, misalkan ada tugas di sekolah yang harus menghadirkan saya hadir di satu momen tertentu gitu ya, dan juga mungkin ada pertemuan daring secara yang saya harus hadir gitu, mungkin bentrok waktu itu yang saya jadi kekhawatiran gitu, kan kita tidak bisa membelah diri Pak. Iya betul. Iya itu, takutnya seperti itu gitu. Nah mudah-mudahan nanti bisa dikomunikasikan antara dua belah pihak ya, mana yang harus bisa di switch gitu, atau bisa 50-50 kehadirannya atau bagaimana. Itu sih jadi kekhawatiran saya. Karena kedepannya juga harus ada mempersiapkan PPDB gitu, kemudian nyiapin siswa juga, itu mungkin ya kekhawatiran saya. Nah itu ya, yang mudah-mudahan kekhawatiran itu Pak tidak terjadi ya Pak ya, kerasahan itu. Nah selanjutnya Pak, apakah ada harapan Pak? Harapan kan itu kan kekhawatiran Pak, tentunya dalam 1 bulan ini apakah ada harapan yang sudah tercapai terwujud yang tadi Bapak harapkan di awal sebelumnya? Ya, harapan yang awal itu alhamdulillah sekarang terwujud Pak. Dukungan juga dari kepala sekolah sangat besar, dan sewa juga sangat besar, kemudian juga komunitas-komunitas di profesi ya Pak ya, terutama juga sangat mendukung. Terutama saya di bimbing konseling, teman-teman juga saling support gitu. Kemudian juga dari pengajar praktik juga saling memberikan semangat, dan teman-teman juga yang tergabung di pengajar praktik juga saling menyemangati Pak. Itu yang membuat saya jadi terus belajar lagi gitu. Iya. Ya memang itu Pak, kita harus berkolaborasi bersama-sama Pak ya, saling mendukung satu sama lain, gotong royong satu sama lain. Itu tapi apakah ada harapan baru Pak untuk nanti ke depan? Karena kan tentunya program ini kan
6 bulan kan Pak ya, kita baru menginjak bulan pertama nih. Nah, apakah ada harapan baru Pak di bulan keduanya seperti apa? Harapan kedepannya sih kalau bisa ketika kita mencapai titik jenuh ya, sudah dipersiapkan mungkin dari format CGP sendiri, mungkin ada healing ada healing ya, biar kita tidak melulu di depan laptop gitu Pak, kita sekali-kali ke bermain di alam kan. Tidak hanya anak-anak saja yang butuh bermain, kita juga siswa juga harus bermain Pak. Saya sendiri sebagai siswa juga kadang juga merasakan jenuh. Iya betul. Hanya kita butuh juga bermain, karena bermain juga salah satu dari konsep GHD kan sebagai satu bentuk pengajaran juga. Iya betul. Nah ini menarik ya, betul ternyata memang. Di program guru penggerak ini bukan hanya akal kita saja yang harus sehat seperti itu, tapi jiwa kita pun, hati kita pun harus sehat ya, harus senang, harus senang, harus bahagia, betul. Nah, selama ini kan Pak di guru penggerak kan belajar secara daring ya Pak ya, melalui AMS. Nah, dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan kerja seperti apa Pak untuk mensukseskan pembelajaran secara daring? Ya, untuk dukungan RMS, ketika kita meminta video pembelajaran, kita kan butuh waktu. Saya butuh anak-anak mau izin, mengumpulkan anak-anak itu dipermudah Pak. Kemudian juga menggunakan sarana prasarana sekolah juga dipermudah. Gitu. Tinggal silakan dipakai untuk pembelajaran ini. Kemudian apa yang bisa dibantu lagi, maka ditawarin seperti itu. Apalagi yang Bapak bisa bantu untuk ya Pak, ini cukup. Artinya apa yang diminta oleh CGP kepada kepala sekolah atau rekan sejawat itu diberikan. Itu sih, sampai saat ini tidak ada hal yang itu tidak boleh gitu, itu tidak ada di sini. Ya, jadi ya alhamdulillah Pak ya, dukungan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Ketika Bapak belajar daring, mempelajari modul 1.1 ya Pak, yaitu refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata ini dapat dukungan juga dari ekosistem sekolah seperti itu. Nah ini Pak mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, yang telah Bapak pelajari dalam 1 bulan ini Pak, bagaimana implementasi di kelas ya Pak, prinsip-prinsip yang sesuai yang Bapak terapkan, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Pak? Oh iya. Sangat merubah mindset sekali Pak ya tentang pemikiran GHD. Artinya selama saya mengajar itu diberikan tentang pendidikan yang barat gitu ya. Yeah. Artinya kita juga punya core pendidikan yang asli murni dari pemikiran anak bangsa itu sendiri, itu Ki Hajar Dewantara. Ternyata memang berhamba pada anak, kemudian konsep-konsep seperti petani gitu. Kemudian harus mengerti karakteristik siswa, itu juga sebenarnya itu sebenarnya harus dimiliki oleh seorang guru gitu. Jadi ketika diterapkan di kelas gitu, anak-anak semakin kena hatinya gitu Pak. Ya, kadang-kadang kan hanya mengajar yang menunjukkan kewajiban saja gitu ya. Tapi tidak ada transfer nilai, tidak ada transfer emosi di situ. Tapi ketika mempelajari konsep pemikiran GHD, kita ada transfer nilai, ada transfer emosi di situ. Ini anak lebih mengenal dari segi kejiwaan mereka gitu. Karena tadi kesadaran juga dibangun oleh diri sendiri. Kita hanya sebagai mengantarkan dan menebalkan laku anak gitu, karakter yang baik anak seperti itu. Dan itu sangat berkolerasi dengan dunia konseling yang selama ini dipelajari gitu. Akhirnya konsep-konsep itu bisa di-fix, bisa diramu, pemahaman saya tentang anak bisa diramu dengan konsep pemikiran dari untuk mencapai kebahagiaan anak Pak. Kan tujuannya adalah bagaimana itu bahagia secara lahir dan batinnya itu sendiri, dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya gitu. Itu yang bisa saya terapkan. Iya betul Pak gitu ya. Ini juga jadi menarik nih buat semuanya ya, ternyata dari pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sebagaimana yang Pak Arif utarakan tadi, bahwa kita harus sebagai petani menghamba kepada anak, menuntun. Dan tadi yang menarik
tujuan dari pendidikan ini kan harus merdeka nih anak betul. supaya mereka bisa bahagia Betul. lahirnya, batinnya, ada bertanggung jawab atas pilihannya seperti itu. Nah ini juga menarik Pak ya. Iya. Nah ketika Bapak menerapkan itu kan di kelas tadi Iya. juga selaras dengan BK ya Pak, selaku Bapak sebagai guru BK ternyata. Nah bagaimana Pak respon dari peserta didik ketika Bapak menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas? Bagaimana responnya peserta didik itu Pak? Ya, respon mereka sangat antusias Pak mengikuti pembelajaran. Akhirnya kita juga dinanti-nanti kehadiran kita gitu. Kapan nih Pak Arif datang ke kelas gitu. Jadi kalau tidak ada di kelas itu kayak kehilangan gitu Pak. Iya. Kemana ditanyain sampai ke WA gitu. Pak kenapa ini tidak datang misalkan gitu. Tapi selama ini masih terbangun, terjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Dan ini akhirnya terjalin emosi di situ, keterlibatan emosi di situ. Akhirnya mereka antusias gitu ketika kita memberikan satu materi pelajaran di kelas gitu. Diselingi dengan bermain gitu kan, diselingi dengan bercandaan gitu, dan juga sesuai dengan pemikiran mereka di tahap usia mereka gitu Pak. Kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang mereka sudah dapatkan pengetahuan. Kita tidak bisa memberikan pengetahuan yang lebih tinggi, tapi mereka bisanya cuma batas ini, misalkan level 1 misalkan kita berikan level 5 kan tidak bisa. Maka kita harus juga berkomunikasi dengan sesuai dengan pikiran mereka. Ya. Ternyata ini ya dampaknya begitu sangat luar biasa ya. Luar biasa. Ketika kita menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, tadi hasilnya ternyata Pak Arif ini menjadi guru yang dirindukan. Iya. Nah ini tentunya bisa menjadi inspirasi buat semuanya gitu ya, seperti itu, karena bagaimana kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita seperti itu Pak ya. Ini tentunya yang diharapkan oleh semua guru atau pendidik yang ada di seluruh negara ini, negara Indonesia khususnya seperti itu Pak. Nah setelah Bapak kan tadi menerapkan Pak ya praktik baik atau implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas ya. Apa hal yang sudah baik Pak, yang sudah baik Bapak lakukan dan apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya Pak? Iya, yang kurang baik dengan Pak ya, yang kurang maksimal di saya adalah bagaimana menyiapkan media-media yang sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya kita juga harus mengerti tentang gosip-gosip apa nih yang terjadi di anak-anak, kesukaan anak-anak sebenarnya dunia mereka seperti apa gitu. Barangkali kita juga harus mengerti tentang hal itu gitu, untuk bahan kita, refleksi kita ke sana. Kalau kita berpikiran masa lalu kita, masa remaja kita waktu usia SMP itu sangat jauh Pak perbedaannya, udah nggak pakai lagi gitu. Artinya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan zamannya anak-anak itu sendiri gitu. Lagi musimnya apa kita ngikutin, lagi ada gosip apa kita ngikutin. Artinya ketika kita ngobrol bisa nyambung di situ. Itu yang harus saya gali Pak, itu kemungkinan potensi-potensi yang harus saya tingkatkan lagi gitu. Karena memang setiap anak itu lahir dengan kodrat, ya kan, kodrat dirinya maupun kodrat zamannya seperti itu Pak ya. Nah, tentunya kita harus menyesuaikan Pak ya. Kita tidak bisa membandingkan anak didik dengan zaman kita gitu ya. Nggak relevan lagi lah. Iya betul. Nah ini tentunya hal yang menarik juga nih di pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu mempunyai kodrat lahir dan kodrat zaman. Yang mana tentunya hal ini harus disesuaikan dengan karakteristik dari anak tersebut kan seperti itu. Nah ini juga menarik lah. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat semuanya ya. Ternyata Pak Arif ini guru yang sangat luar biasa, guru penggerak luar biasa. Terima kasih Pak. Nah selanjutnya Pak, tadi kan Bapak sudah menerapkan Pak pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas Pak. Nah, pelaksanaan konkretnya seperti apa Pak? Ya, pelaksanaan konkretnya ketika harus dijalankan dengan kalau guru kan ada satuan layanan Pak ya. Harus dituangkan dalam satuan layanan. Ketika kita ingin mengajar harus berpelukan dengan satuan layanan yang harus kita susun sendiri. Di situ juga menerapkan bagaimana keterlibatan siswa lebih banyak di situ. Kita menggali pemikiran siswa. Artinya training center di situ diterapkan dengan porsi yang lebih besar. Kita tidak hanya menuntut anak, tapi kita juga harus menuntun anak di situ. Jadi saya yang saya rasakan sebagai guru hanya memancing saja Pak,
memancing pikiran-pikiran mereka, kemudian meluruskan pikiran mereka yang kurang tepat gitu di situ. Jadinya oh ya benar, ternyata kita juga harus menuntun anak itu sendiri, karena pikiran mereka juga di luar jalur gitu. Kita harus mengarahkan lagi ke tempat yang semestinya seperti itu. Ya, itu pun sudah dituangkan dalam satuan layanan dan kita pun berkorban di situ. Artinya ya menghamba pada anak itu benar-benar di situ Pak. Itu yang bisa saya lakukan. Nah, ternyata betul, ternyata ini ya bukti konkret dari pemikiran Ki Dewantara yang dilakukan oleh Pak Arif itu, ternyata beliau sudah menghamba kepada anak seperti itu dan melakukan pembelajaran yang berorientasi pada murid seperti itu Pak. Ini sangat luar biasa ternyata dilakukan oleh Pak Arif. Nah tentunya Pak, supaya praktik baik atau implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah Bapak lakukan ini kan tentunya harus tersimpan ya Pak ya, dalam sebuah catatan seperti itu. Dan tentunya supaya catatan ini abadi dan jadi inspirasi bagi yang lainnya Pak ya, karena bukan hanya untuk sekolah di sini saja, tapi mudah-mudahan jadi inspirasi justru bagi sekolah lain ataupun jadi guru buat guru-guru lain gitu Pak, atas apa yang telah Bapak lakukan. Otomatis hal itu harus disimpan Pak dalam portofolio digital ya Pak. Karena kan saat ini zamannya Pak ya, zaman digital, nah seperti itu. Nah, apa yang akan Bapak gunakan, media apa yang akan Bapak gunakan Pak dalam membuat portofolio digital supaya praktik-praktik baik Bapak itu bisa tersimpan dan bisa jadi inspirasi buat yang lainnya. Oh iya, betul Pak. Di sini saya juga suka nonton yang visual Pak. Mungkin saya gunakan untuk YouTube, kemudian ada Google Site, kemudian ada cuplikan film itu barangkali yang bisa saya tampilkan, akan saya ramu di situ. Memang untuk portofolio itu disediakan banyak pilihan Pak ya, tidak hanya bentuk video ya, ada poster dan segala macam sih. Tapi untuk portofolio saya ingin mengambil kalau nggak Google Site pakai YouTube. Jadi medianya Bapak menggunakan Google Site itu seperti itu. Karena memang ini juga Pak sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah ya Pak ya. Kita kan diberikan akun belajar yang dari Google, otomatis ini jadi satu pintu ya Pak, satu arahan. Mudah-mudahan hal ini jadi dukungan positif khususnya dari pemerintah pusat kepada kita seorang guru, karena kita juga bisa mengembangkan kemampuan kita dan kita juga bisa menebar inspirasi buat yang lainnya ya Pak ya, seperti itu. Nah di dalam portofolio digital tadi Pak yang akan tadi Bapak buat baik di YouTube ataupun di Google Site seperti itu Pak, komponen apa saja Pak yang akan dituangkan di dalamnya Pak? Saya terinspirasi dari kalian teman-teman yang sedang membuat Google Site itu sangat menarik sekali. Ada perjalanan beliau menjadi seorang guru, kemudian bagaimana mereka mengajar ternyata lokasinya jauh gitu. Terutama yang di SMP Petuaring ini lokasi demografinya pergunungan Pak. Dan juga letak rumah siswa itu kadang-kadang jauh dari sekolahan. Kita butuh effort yang sangat besar untuk ke sana. Bahkan di rumah siswa itu sendiri ada yang salah satunya di atas gunung gitu Pak, kita datangi. Mungkin itu yang inspirasi seperti itu yang akan saya bawa ke rekan-rekan semuanya, bahwa pendidikan itu harus milik semua gitu. Tidak hanya di perkotaan tapi juga harus di perdesaan, di pedalaman yang harus jadi inspirasi di sana. Ternyata yang saya temukan itu mereka itu memiliki bakat yang sangat luar biasa ternyata. Cuma kita belum temukan saja gitu. Mungkin ada beberapa yang ingin saya nanti akan tampilkan di sana. Orang-orang yang ternyata ada di daerah pinggiran tapi mungkin punya bakat dan minat dan punya potensi yang luar biasa. Oh seperti itu. Nah ini menarik sekali ya. Ternyata nanti di portofolio itu akan disampaikan latar belakang guru, bagaimana proses perjalanannya bahkan berangkat ke sekolah, dengan keadaan demografi SMP 20 Tawaring ini nih. Karena jika teman-teman lihat kita nanti mungkin barangkali ada yang mau coba jalan-jalan ke SMP 20 Tawaring ini ya.
Di sini indah sekali gitu ya. Di sini di Indah. atas gunung sehingga bisa melihat pemandangan di bawah yang sangat luar biasa. Iya. Dan ternyata justru guru-guru di sini kelihatannya sehat, Pak. Karena kita harus suguhkan dengan oksigen yang bebas, Iya, yang nah, murni, betul. pemandangan yang indah gitu. Betul. Di sini sekaligus mengajar juga jadi refreshing juga. Ternyata ini menarik juga, Pak ya. Iya. Betul, mudah-mudahan guru-guru di SMP 2 Kutawaring ini sehat Hmm. fisiknya itu karena udara oksigennya di sini sangat segar sekali, Iya. jauh dari kendaraan-kendaraan umum seperti itu. Dan tentunya tadi jiwanya ternyata bahagia, Pak ya, karena refreshing terus. Nah, tadi Pak yang menarik Pak tadi bahwa ternyata meskipun gitu Pak di SMP 2 Kutawaring ini kan sekolahnya jauh dari perkotaan lah Iya. seperti itu. Tapi ternyata siswa-siswa itu ada bakat ternyata dari kita. Bisa Bapak utarakan mungkin Pak sedikit cara nih buat yang lainnya bakatnya seperti apa sih Pak nih? Oh iya. Bakat di SMP 2 Kutawaring ini siswa-siswanya. Betul. Bakat yang sudah kami presentasi di Kutawaring itu ada kesenian Pak, tradisional, apakah itu menari, kemudian pencak silat, kemudian ada yang kageman dan marawis juga, ada yang vokal solo juga, bahkan kemarin ada yang ikutan lomba Jepang itu juara tingkat 2 di kabupaten. Mereka juga punya kemampuan yang tidak kalah gitu, yang bisa disandingkan dengan teman-teman yang lain gitu Pak. Ternyata itu juga Pak bisa dimasukkan Pak nanti ya dalam portofolio digital nih bakat-bakat anak. Tadi apalagi sampai ada yang juara tingkat kabupaten ya Pak ya. Nah, itu luar biasa gitu. Nah selanjutnya Pak, seperti apa Pak bentuk penyajian portofolio digital yang akan nanti Bapak buat Pak? Ya, saya akan bikin sebuah narasi nih Pak ya. Saya bikin sebuah narasi, kemudian diberikan ilustrasi-ilustrasi di situ, kemudian juga ada wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan tokoh masyarakat tentang bagaimana sih pendidikan ke depan harus seperti apa, tantangan-tantangan masa depan itu harus seperti apa. Kemudian yang tidak kalah lupa adalah aset-aset yang ada di sekitar sekolah itu apa sih? Aset-aset yang ada di sekitar lingkungan belajar siswa itu seperti apa? Yang itu jadi modal untuk dia bisa mengembangkan diri gitu. Kalau di sini banyak bambu Pak, di sini ada pusat kerajinan sangkar burung di sini. Jadi anak-anak di sini paginya sekolah, siangnya dibantuin orang tuanya bikin sangkar burung. Dari itu juga satu aset juga ke anak-anak sebagai nilai jual gitu. Bisa melanjutkan pendidikan mungkin barangkali dari penjualan sangkar burung tersebut gitu. Itu aset-aset yang harus kita gali lebih dalam nanti akan saat anukan di portofolio. Nah ini sangat menarik sekali ya rupanya. Ternyata Pak Arif juga ini sudah berpikir jauh bahkan ya sebelum program guru penggerak ini. Karena apa Pak? Karena nanti Pak di program guru penggerak ini juga nanti kita akan selalu belajar Pak bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada, aset positif ya Pak. Nah ternyata Bapak sudah memahaminya. Nah ini juga sebuah hal langkah yang sangat baik Pak, khususnya untuk Bapak, apalagi tadi kan dengan siswanya ternyata sudah punya kemampuan ya Pak ya untuk berwirausaha ternyata. Nah ternyata ini juga mudah-mudahan bisa jadi kekuatan aset buat sekolah misalnya seperti itu Pak ya. Dan mudah-mudahan hal ini tentunya jadi program yang unggulan ya Pak ya khususnya di SDM, di SMP Kutawaring ini ya Pak seperti itu. Nah ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan mari kita tunggu nanti aksi nyata portofolio dari Pak Arif nih perlu kita tunggu ya. Oke Pak. Bapak kan selaku calon guru penggerak ya Pak depannya. Tentunya dalam guru penggerak ini harus mempunyai kompetensi ya Pak. Ternyata guru penggerak ini mempunyai 4 kompetensi, baik itu mengembangkan diri orang lain, memimpin pembelajaran yang terus kepada murid, manajemen sekolah, pengelolaan sekolah. Nah, kalau Bapak Pak, kompetensi apa yang sudah Bapak miliki pada saat ini selaku Bapak sebagai calon guru penggerak? Oh iya, selain sebagai guru yang Mas Adi, saya juga
ditugaskan oleh kepala sekolah sebagai lokasi kesiswaan Pak. Saya mengantarkan siswa-siswa bagaimana mengembangkan potensinya, dan juga kemarin saya diamanahkan sebagai ketua Pokja Adiwiyata. Akhirnya saya menggerakkan siswa-siswa dan guru-guru yang ada di sini untuk bagaimana menjaga alam, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, kemudian membuat greenhouse kayak gitu, memanfaatkan sampah yang ada. Tadinya kita memanfaatkan apa nih yang ada di sekolah yang murah meriah tapi bisa nilainya bagus kayak gitu Pak. Biasa menggunakan hal itu dan alhamdulillah mendapatkan kriteria untuk melanjutkan ke tingkat provinsi ke Adiwiyata sekolah. Kemudian juga saya juga mengikuti organisasi profesi juga, karena di BK ada musyawarah guru BK. Saya juga diamanahkan di SR3. Di SR3 saya diamanahkan menjadi ketua umum di sana Pak. Kemudian bergabung dengan teman-teman di Kabupaten Bandung, jadi bidang apa waktu itu. Jadi artinya saya berkontribusi baik itu secara di sekolahan maupun secara profesi gitu. Kemudian juga pengembangan diri yang saya lakukan juga mengikuti pembelajaran online atau kursus-kursus online gitu Pak. Ya. Gitu. Kursus online yang ada sekarang ini banyak di betul. pandemi itu semakin banyak. Jadi saya ngikutin beberapa gitu. Jadi itu salah satu yang bisa saya utarakan. Wah, ternyata luar biasa sekali ya ternyata Pak Arif ini. Ternyata di sekolah pun sudah mulai jadi pemimpin seperti itu, di luar sekolah pun ternyata Pak Arif juga ternyata seorang pemimpin ternyata Pak Arif sudah mempunyai jiwa kepemimpinan ya. Alhamdulillah ternyata ini jadi kekuatan tersendiri buat Pak Arif. Nah, dari kompetensi itu Pak, Bapak kan sudah memiliki kompetensi kepemimpinan Pak ya. Dan dari mengembangkan diri mengikuti tingkat-tingkat baik itu yang online ataupun yang offline seperti itu Pak. Apakah ada kompetensi lain Pak yang ingin Bapak tingkatkan Pak? Oh iya, untuk berikutnya sih saya ingin ke IT sebenarnya, karena pembelajaran anak-anak ini sudah memakai gadget Pak, pakai Android gitu. Artinya kita harus bisa memberikan pelajaran itu yang semakin dekat dengan mereka, yang sehari-hari mereka pegang. Apakah nanti bentuknya aplikasi pendidikan yang bisa dikembangkan nanti sendiri, mungkin itu yang saya kulik seperti itu. Ya, betul. Itu memang ini sangat penting Pak ya. Iya. Sesuai dengan kodrat zaman sekarang ya. Betul. Pada saat ini IT itu sangat jadi kebutuhan sebetulnya, bukan hanya untuk kebutuhan tapi juga untuk proses pembelajaran seperti itu Pak ya. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan Pak supaya Bapak bisa meningkatkan kemampuan IT tersebut Pak? Oh iya, yang sudah saya lakukan baca-baca Pak, bagaimana membuat aplikasi yang sangat mudah-mudah dulu gitu, yang bisa diterapkan ke siswa selain Google Classroom gitu, yang lain. Baru baca-baca literatur dulu Pak, karena saya juga belum menemukan guru yang pas nih untuk mengajar saya gitu. Baru coba-coba gitu Pak. Ya mudah-mudahan nanti menemukan jalannya gitu, dengan harapan saya sih mengembangkan ke sana gitu. Bisa bikin website sekolah barangkali, atau bisa bikin aplikasi yang ringan gitu, yang bisa di-download sama siswa untuk materi-materi tentang pelajaran atau bimbing konseling khususnya. Wah, ini menarik sekali ini ya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah perubahan justru ya. Nanti mudah-mudahan mungkin ada BK berbasis digital ya. Bisa jadi menarik nih. Mari kita tunggu saja. Luar biasa ide-ide dari Pak Arif ini, yang mana mudah-mudahan segera terwujud ya Pak, yang harapan dari Pak Arif seperti itu. Nah, selama ini Pak kita sudah beranjak kepada sesi akhir nih Pak nih ya. Setelah tadi kita belajar bagaimana reaksi pemikiran elektoral, terus membangun protokol digital. Nah, sekarang Pak, untuk selama sesi pendampingan ini Pak, apakah Bapak ada ide baru Pak yang Bapak dapatkan? Seperti apa Pak ide baru yang Bapak dapatkan pada saat pendampingan saat ini? Iya.
Selain menambah latihan lagi Pak berbicara di depan kamera gitu. Karena kita take ulang terus gitu. Itu salah satu ide barunya, kita harus belajar lagi bagaimana menghadirkan orang yang kamera. Karena tidak mudah kita berhadapan di siswa, kemudian berhadapan ke kamera, itu perubahan yang berulang-ulang ya harus kita pelajari. Kemudian di situ ada LMS yang baru saya tahu Pak, ternyata di LMS bisa berbagai macam pola pengajaran di situ gitu ya. Tidak hanya bisa bertatap muka, tapi kita juga bisa langsung tanya jawab di situ secara live, di situ juga bisa gitu. Ternyata dunia sudah berubah, ternyata LMS tuh bisa seperti ini. Kemudian juga kita sebagai pendidik juga harus senantiasa belajar gitu Pak. Ya sama yang sampai ini Pak, yang sampai kalah dengan siswa kita sendiri gitu Pak. Iya betul. Ya, karena ini bapak nih gaptek nggak bisa ini. Ya mudah-mudahan semakin kesininya kita semakin bisa belajar bersama-sama tentang media-media pembelajaran yang punya. Itu yang saya dapatkan. Kita memang Pak ya, gaya komunikasi itu memang sangat penting Pak ya. Mulai saat ini kita belajar bicara di depan kamera, ini juga khususnya bukan untuk Bapak sendiri sebetulnya, sebenarnya untuk saya juga. Iya. Betul itu Pak. Nah ini luar biasa sekali ya pengalaman buat kita semuanya khususnya Pak ya, seperti itu. Nah ini kan saya pas selaku pengajar praktik gitu ya. Menurut Bapak Pak, apa yang sudah baik bagi saya Pak ya, selaku pengajar praktik yang sudah saya lakukan dan yang perlu diperbaiki Pak untuk kedepannya dalam proses pendampingan? Oh iya. Yang sampai sejauh ini sih masih baik-baik saja Pak. Tidak ada yang perlu dikurang-kurangin Pak, itu aja yang Bapak sudah bisa memberikan pendampingan yang sangat baik kepada kita, terutama kepada saya. Suka diingatkan juga di WA, di grup gitu kan, akhirnya itu sangat membantu kita yang kadang-kala tugas kita juga sibuk dengan urusan dapur Pak gitu. Jadi sudah diingatkan lagi, oh iya ternyata tugas kita belum, ya kita juga harus kerja gitu. Gitu. Sampai saat ini masih positif, masih baik-baik saja. Ya terima kasih Pak atas penilaiannya. Ya, ternyata memang gitu Pak. Ini juga jadi tantangan tersendiri buat kita semuanya. Yang mana tentunya kita sebagai guru, sebagai pendidik satu sama lain punya kewajiban moral Pak ya, bukan hanya sebatas di sekolah tadi aja, tapi kata Bapak juga tadi ternyata di rumah pun gitu ya, kita punya tanggung jawab dan peran juga masing-masing di rumah seperti itu. Jadi bagaimana tentunya kita selaku pendidik ini bisa saling mendukung satu sama lain, gotong royong untuk memajukan ekosistem sekolah tentunya yang lebih maju, lebih baik. Mudah-mudahan tentunya ini juga jadi cita bangsa ya Pak ya, mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas seperti itu. Terima kasih Bapak sudah menemani Pak Arif menemani pendampingan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan bisa segera terwujud ya Pak ya, dan kekhawatiran yang Bapak resahkan yang Bapak galaukan dalam hati mudah-mudahan hal itu tidak terjadi seperti itu. Dan mudah-mudahan kepada yang lainnya yang menonton, apa yang kami bicarakan ini jadi ilmu, jadi bermanfaat untuk semuanya. Dan tentunya kita sama-sama ini sebagai wujud ikhtiar kita untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak, salam bahagia. Salam bahagia. Iya, terima kasih.
Cak, kurang hobi. Tadi tadi mundur. Ini kalau sok pilih atuh santai gitu-gitu tuh. Sok atuh nya kelas gitu kan aya lagi kan nong ini pun kan jadi lu ngalih teh era Kenuan pakane dia. Baca dari sana, Bu.